Kami mengikuti misteri pembunuhan di Ohio. Seorang dokter gigi ternama dan istrinya ditemukan tewas di rumah bersama anak-anak mereka yang masih kecil. Ada mayat. Pierce that. His blood. Dia tergeletak di lantai bersimbah darah di samping tempat tidurnya. Kami menerima panggilan 911 dari polisi. Anak-anak pasangan tersebut selamat. Mereka berada di dalam rumah, tapi mereka tidak terluka. Dan sekarang polisi mengatakan mereka sedang memburu pembunuh orang tua mereka. Kami sedang menangani kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebentar saja sebelum kita mulai episode On The Case, salah satu acara yang paling banyak ditonton di YouTube, saya ingin membicarakan tentang mitra dan sponsor kami, Morgan & Morgan, firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika Serikat. Mereka memiliki lebih dari 1.000 pengacara, dan mereka telah mendapatkan kembali 25 miliar untuk lebih dari 500.000 klien dalam beberapa bulan terakhir. Seorang klien di Florida menerima 12 juta, ketika asuransi hanya menawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien lain mendapatkan 26 juta 40 kali lipat dari tawaran perusahaan asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda untuk memperjuangkan apa yang layak Anda dapatkan. Anda bisa memulai klaim dari ponsel jika terluka, cukup kunjungi forthepeople.com/over-the-counter. Anda dapat klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Kami sedang mengikuti sebuah berita yang berkembang dengan cepat saat ini. Sepasang suami istri di Ohio ditemukan tewas tertembak di rumah mereka sehari sebelum malam tahun baru. Ini video pasangan Spencer dan Monique TP, sebenarnya video pernikahan mereka. Video ini direkam pada 2021, tampaknya mereka di tangga rumah, tempat mereka ditemukan tewas, 30 Desember. Jadi, mari kita bahas. Inilah yang kita ketahui sejauh ini tentang apa yang terjadi. Spencer dan Monique tinggal di Columbus, Ohio. Spencer adalah dokter gigi di Athens, Ohio, tak jauh dari sana. Dalam biografinya di situs web kantornya, tertulis bahwa dia lulus dari Ohio State pada tahun 2017 dengan gelar dokter bedah gigi. Dia antusias memberikan perawatan terbaik dan pengalaman nyaman sambil membangun hubungan bermakna dengan pasien. Di luar pekerjaan, dia suka golf, bepergian, dan bersama keluarga. Kini, Spencer menikah dengan Monique TP. Mereka berdua memiliki 2 anak. Kami percaya anak-anak itu masih balita, dan pasangan ini akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Mereka menikah pada 30 Januari 2021 di Columbus, dan ini adalah video pernikahan mereka. Video ini direkam keluarga yang mengizinkan penayangan sebagian. Dan ketika Anda menonton video ini, Anda benar-benar bisa melihat betapa pasangan ini tampak sangat dicintai dan betapa mereka sangat mencintai satu sama lain. Jadi, mari kita uraikan apa yang dikatakan polisi kepada kami dari panggilan telepon yang masuk pada 30 Desember. Polisi Columbus periksa 107. Halo ya, saya ingin meminta pemeriksaan kesejahteraan pada seseorang di rumahnya. Polisi awalnya mendapat telepon dari kantor dokter gigi Dr. TP karena Spencer tidak masuk kerja. Spencer, rekan kerja saya, tidak masuk pagi ini dan kami tak bisa menghubungi dia atau keluarganya. Dia tidak datang bekerja. Benar? Oke, dia ada masalah kesehatan. Tidak, selama ini dia bisa diandalkan, tapi kini kami tak bisa menghubungi dia, istrinya, keluarganya, atau siapapun di rumah itu. Oke. 2 anak ini ada di rumah. Saya di Florida, saya pemilik bisnisnya. Saya diberitahu oleh karyawan saya bahwa dia tidak masuk kerja dan dia yang menjalankan kantor. Telepon itu dilakukan sekitar jam 9 pagi. Bosnya bilang dia sedang berlibur di Florida. Tapi dia menerima telepon dari kantor mereka karena orang-orang tidak melihat Spencer datang. Dan mereka sangat khawatir tentang dirinya. Apakah kalian sudah menerima informasi lain seperti telepon tentang dirinya atau kecelakaan mobil atau hal semacam itu? Kadang orang tidak masuk kerja, mungkin sedang sakit, aku juga tidak tahu. Jadi seperti yang dikatakan petugas, memang biasa saja kalau orang tidak datang kerja, mungkin ketiduran, mungkin mereka sedang sakit. Bos Spencer benar-benar bersikeras bahwa mungkin
ada sesuatu yang salah dengan Spencer karena itu bukan sesuatu yang biasa dia lakukan. Tidak datang kerja tanpa kabar. Saya tahu dia seperti itu, selalu tepat waktu dan pasti menghubungi kami jika ada masalah. Dan dia sama sekali tidak punya rumah untuk disebutkan. Kami sangat khawatir karena situasi ini tidak biasa dan kami tidak bisa menghubungi istrinya. Itu yang paling mengkhawatirkan. Sekitar 20 menit kemudian, pukul 09.22 pagi, tanggal 30 Desember, seorang polisi mendatangi rumah Spencer dan Monique. Namun pasangan itu tidak menjawab di rumah. Teman-teman yang khawatir kemudian pergi ke rumah pasangan itu untuk melihat sendiri dan mereka mengatakan bahwa mereka mendengar anak-anak TP di dalam rumah. Ini panggilan masuk sekitar pukul 10 pagi. Apa daruratnya, polisi atau medis? Mungkin keduanya, saya rasa saya tidak tahu. Saya sedang melakukan banyak hal. Kami menerima panggilan. Mereka sudah mengetuk pintu depan dan belakang beberapa kali tanpa jawaban. Iya, harusnya nggak ada jawaban. Saya bisa mendengar anak-anak di dalam dan saya pikir saya mendengar salah satu dari mereka berteriak. Tapi saat ini kami tidak bisa masuk. Saya tidak tahu apakah saya harus mendobrak pintunya atau hanya masuk ke dalam rumah atau bagaimana. Kamu di sana waktu polisi datang? Saya tidak, saya baru saja sampai di sini sekitar 5 menit yang lalu. Oke, baiklah. Kami akan mengirimnya kembali kepadamu. Lalu ada panggilan lain masuk ke pusat dispatch, kali ini dari seseorang yang bekerja bersama Spencer. Bos belum masuk kerja dan sudah 3 jam tak bisa dihubungi. Kami sudah di lokasi dan mendengar seseorang. Oke, Saya sudah bicara dengan seseorang di sana. saya hanya memastikan sudah ada yang menelepon. Sekitar 5 menit kemudian, telepon kembali masuk. Tapi yang satu ini adalah saat cerita berubah. Dari kekhawatiran terhadap seseorang yang tidak masuk kerja menjadi penemuan yang mengerikan. 911 di mana lokasi darurat Anda? 1411 Norfolk. Baik, 1411 North Fork, kami sudah menerima beberapa panggilan tentang itu. Apa yang berubah sejak terakhir kali? Dengan orang terakhir yang saya ajak bicara, Ada mayat. ada mayat di dalam. Iya, Oke, tunggu sebentar, 1 detik. Aku hubungkan kamu dengan petugas medis. Di ujung sambungan. Saat penelepon menunggu, kamu bisa mendengar suara yang terdengar seperti anak-anak kecil di latar belakang. Mendengar cerita ini benar-benar menghancurkan hatimu karena anak-anak keluarga TP ditemukan di dalam rumah. Kabar baiknya, jika memang ada kabar baik dalam cerita seperti ini, adalah itu. Anak-anak tidak terluka, tapi orang-orang mendengar mereka mungkin menangis di rumah sambil menunggu petugas datang. ada mayat. Teman kita tidak menjawab teleponnya. Kami baru tiba setelah perjalanan kapal panjang dan dia tampak sudah meninggal. Darahnya dia tergeletak di samping tempat tidurnya, di luar tempat tidurnya, di genangan darahnya. Aku tidak bisa mendekat. Mereka akan melihat lebih dari itu. Kamu bisa lihat dia jelas tidak bernapas. Iya. Apakah itu seperti maksudku? Kamu tahu apakah dia terlihat seperti... Itu tidak terlihat seperti genangan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Baiklah, aku mengerti. Oke, kapan terakhir ada yang bicara dengannya? Seperti kemarin, aku rasa kemarin. Oke. Berapa usianya? 37. Apakah dia seperti pengguna narkoba atau semacamnya? Tidak. Oke, baiklah. Soalnya itu usia yang sangat muda. Ya, saya mengerti. Oke, terima kasih. Baiklah, kami sedang dalam perjalanan. Jadi, teman yang peduli itu mengatakan bahwa mereka melihat tubuh Spencer di dalam rumah. Mobil kami mengira anak-anak terdengar di dalam. Saat kamu dengar salah satu berteriak. Sekarang kami mendapat telepon lagi yang mengatakan ada mayat di dalam, Tuan David Kopi. Kami juga memiliki rekaman polisi yang menyebarkan informasi melalui radio bahwa mereka akan membutuhkan unit untuk datang ke rumah ini. Seorang pelapor ke Dinas Pemadam Kebakaran Chicago bahwa dia tergeletak di samping tempat tidur dengan darah di dekatnya. Saat polisi masuk rumah, mereka menemukan Spencer dan istrinya sudah meninggal. Bu SYX TV mengatakan bahwa Dr. TP ditembak beberapa kali dan Monique mengalami setidaknya 1 luka tembak di dada. Polisi belum menemukan senjata pembunuh hingga kini. Mereka tak percaya ini kasus pembunuhan bunuh diri. Mereka yakin ada orang masuk ke rumah dan melepaskan tembakan. Dipercaya, menurut panggilan 911 Spencer ditemukan tewas di tempat tidurnya. Kami tidak mendengar apapun mengenai di mana Monique kemungkinan ditemukan di dalam rumah. Penting dicatat polisi menyatakan tidak ada tanda masuk paksa ke rumah maupun anak-anak pasangan tersebut. Mereka tidak terluka.
Jadi, pertanyaan utamanya, siapa yang melakukan ini? Saat ini, banyak sekali keterkejutan dan begitu banyak orang yang mencoba mencari tahu mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Kalau kamu lihat video pernikahan ini, pasangan ini sangat dicintai banyak orang. Ini adalah seorang dokter gigi di Spencer, TP, yang tampaknya sangat dicintai di tempat kerjanya. Karena sangat dicintai, saat dia absen kerja, rekan-rekannya langsung khawatir karena menurut bosnya, dia sangat mencintai kantornya. Sekarang, ada satu petunjuk dalam laporan dispatcher polisi yang ingin saya bicarakan sebelum saya memberitahumu hal itu. Saat kita mencoba mencari tahu siapa yang akan membunuh sepasang suami istri yang tampaknya sangat dicintai banyak orang, saya ingin menunjukkan ini karena keluarga saya memposting di Facebook. Saudara laki-laki dan perempuan saya yang terbaik. Sulit dipercaya ada yang bisa melakukan ini. Aku sayang kalian, Spence dan Mo. Di Athens Dental Depot, Spencer TP, bekerja sebagai dokter gigi dan mereka memposting ini di Facebook. Kutipan, dengan berat hati, kami mengabarkan duka atas kepergian mendadak rekan kami, Dr. Spencer TP dan istrinya Monique. Dia akan sangat dirindukan oleh tim kami dan banyak pasien yang telah dirawatnya selama bertahun-tahun. Pikiran dan belasungkawa tulus kami bersama keluarga dan orang-orang terkasih mereka di masa yang sangat sulit ini. Kami mohon kesabaran, dukungan, dan privasi Anda saat tim kami berduka atas kehilangan ini. Sekarang, mari kita bahas petunjuk potensial yang diberikan oleh surat kabar Columbus Dispatch. Dan di situ disebutkan bahwa ada laporan panggilan 41A yang merupakan kode polisi untuk laporan perampokan yang tercantum dalam laporan dispatcher pada malam hari terkait dengan alamat tempat keluarga Tepis ditemukan tewas. Sekarang, surat kabar tersebut mengatakan bahwa mereka belum menerima informasi lebih lanjut dari polisi mengenai petunjuk potensial itu sampai saat ini. Namun, para tetangga di bagian Columbus ini mengatakan bahwa daerah tersebut biasanya bukan daerah yang sering terjadi kejahatan. Dan bahkan mereka yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Tipi, mereka mengatakan bahwa keluarga itu tampak seperti keluarga yang sangat normal. Sekarang, beberapa petunjuk potensial lainnya untuk penegak hukum. Ketika Anda melihat video rumah itu, Anda bisa melihat ada semacam bel pintu ring di pintunya. Jadi Anda perlu bertanya, apa yang polisi dapatkan dari situ? Columbus Dispatch juga menyebut ada kamera polisi di tiang utilitas. Beberapa ratus kaki dari rumah TP, di sudut keempat dan East, ke-8 Avenue di Columbus, rumah TP berada di keempat Street. Sekarang, surat kabar itu menyebutkan polisi, namun belum jelas apakah kamera kejahatan merekam sesuatu atau berfungsi pada hari ketika keluarga TP dibunuh. Bergabunglah bersama kami untuk membahas kasus yang berkembang di Ohio bersama mantan detektif New York Police Department Tom Smith. Senang sekali Anda hadir di Law and Crime. Masih banyak pertanyaan belum terjawab. Sebagai seorang detektif, apa saja hal-hal yang menonjol bagi Anda saat ini? Mengingat masih banyak hal yang belum kita ketahui. Ini kasus yang menyedihkan, Chris, dan kamu benar sangat memilukan. Ya, tapi kalau kita berpikir seperti para detektif yang menangani kasus ini, tidak ada tanda-tanda masuk paksa itu sangat penting. Ditolak dari senjata pembunuh yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang berarti kamu tahu siapapun pelakunya kemungkinan besar langsung membawanya pergi. Perbedaan jumlah tembakan pada korban juga menarik. Beberapa kali tembakan ke pria dan kemudian laporan hanya satu tembakan ke wanita. Kamu tahu, itu mungkin berarti sesuatu. Penyerangan yang lebih agresif, kalau bisa dibilang begitu, terhadap suami dibandingkan istri mungkin juga perlu diselidiki. Tidak ada tanda masuk paksa. Biasanya, saat melihat hal seperti itu dari cerita yang saya liput, rasanya pasti ada seseorang yang mengenal mereka. Kita belum tahu apa-apa soal polisi. Tapi jika tak ada tanda masuk paksa, menurut Anda itu berarti apa? Ya, biasanya Anda bisa membuat semacam asumsi, meskipun sebenarnya itu tidak boleh dilakukan dalam penegakan hukum, bahwa mereka dikenal oleh para korban. Tapi disitulah inti dari penyelidikan ini dimulai. Ya, dan ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, Chris, di mana saat ini tidak ada petunjuk yang benar-benar bisa diandalkan. Anda benar-benar perlu menyelidiki secara mendalam kedua korban dan di mana mereka berada. Apa yang mereka lakukan selama 1 atau 2 minggu terakhir. Selain itu, seperti yang selalu kita bahas, latar belakang media sosial mereka, siapa teman-teman mereka, dengan siapa mereka berbicara.
diskusi apa yang mereka lakukan dengan orang-orang di lingkaran mereka. Kamu tahu hubungan masa lalu mereka jelas akan menjadi sesuatu yang akan diselidiki dalam hal ini. Ya, jadi ada banyak petunjuk dan jalur yang akan ditelusuri dalam penyelidikan ini dalam beberapa hari dan minggu ke depan. Menurut laporan Columbus Dispatch, ada kode polisi terkait perampokan yang dimasukkan dalam panggilan tersebut. Saya tidak tahu apakah itu hanya petugas operator yang menuliskan sesuatu atau bagaimana. Kamu tahu apakah mereka benar-benar sedang menyelidiki hal itu. Tapi ketika ada perampokan, kamu tahu penyerangan rumah, kamu tahu itu. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa, itu salah satunya. Maksud saya, apa saja petunjuk yang biasanya kamu lihat jika itu memang sebuah perampokan? Jadi bagaimana kondisi apartemennya? Kamu punya 2 mayat. Saya paham itu, tapi kamu harus memeriksa lebih jauh ke dalam apartemen. Apakah ada yang diacak-acak? Apakah ada yang dirusak? Apakah berangkasnya terbuka? Apakah ada area di mana barang-barang disembunyikan seperti tempat-tempat yang terbuka seperti itu? Mereka perlu memeriksa rekening bank mereka dan melihat apakah ada penarikan selama rentang waktu pembunuhan ini. Ya, jadi kamu tahu itu semua adalah bagian dari seluruh penyelidikan ini. Kamu tahu, kamu tidak pernah ingin langsung mengambil kesimpulan atau asumsi ketika ada kasus pembunuhan seperti ini. Semuanya masih mungkin. Bisa saja perampokan, balas dendam karena sesuatu. Semua kemungkinan ini akan diperiksa. Setiap detektif paham bahwa kamu tidak ingin terjebak dalam sudut pemikiran yang sempit. Ya, menurutku ini terjadi di mana sebaliknya juga bisa saja terjadi. Jadi tetap berpikiran terbuka dalam penyelidikan seperti ini akan sangat penting. Kita hanya tahu dari panggilan 911 bahwa Spencer, dokter gigi itu, ditemukan di kamar tidur. Itu tidak jelas. Monique, istrinya, di mana dia ditemukan? Maksud saya, apakah ini kasus di mana mereka belum menemukan tubuh kedua? Mereka menemukan itu saat masuk rumah. Fakta bahwa setidaknya satu dari mereka di kamar tidur, apa artinya bagi Anda? Saat Anda mencoba menyatukannya. Saya akan menyimpulkan bahwa siapapun yang melakukan ini mengejutkan mereka dan mungkin masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan mereka. Yang sekali lagi merupakan bagian dari hal ini yang harus diselidiki. Kamu tahu, jika sesuatu terjadi di pintu depan, tepat di pintu masuk, kamu akan mengira ada semacam konfrontasi yang terjadi di sana. Tapi fakta bahwa mereka sedang di tempat tidur adalah petunjuk besar menurut saya, dan mereka tampak santai. Mereka ada di kamar tidur mereka, kamu tahu, dan tidak benar-benar memikirkan ada seseorang di dalam rumah semacam itu. Jadi posisi tubuh mereka akan sangat penting dalam hal ini. Dan seperti biasa, Chris, seperti yang sudah sering kita katakan di acara kamu dan yang lainnya, polisi tidak akan mengungkapkan semuanya. Kamu tahu ada beberapa hal yang akan mereka simpan karena kamu tahu fakta-fakta penting yang mungkin hanya mereka yang tahu atau hanya si pembunuh yang tahu. Dan gelundiminin ke publik. Jadi beberapa hari ke depan kita juga akan menghadapi hal itu. Bagi saya dan orang-orang yang pikirannya belum terlatih saat menghadapi hal seperti ini. Tapi disitulah kamu tahu tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Kamu mungkin mengira seseorang mengetuk pintu, mengenalinya, lalu membiarkannya masuk. Tapi di saat yang sama, kalau dia ada di kamar tidur, kamu tahu, itu membuatmu berpikir seperti sesuatu yang terjadi saat dia sedang tidur, dan kita tidak tahu, kita tahu itu. Penelepon 911 mengatakan terakhir berbicara sehari sebelumnya, lalu panggilan 911 dilakukan pada hari itu. Ketika dia tidak muncul di tempat kerja, sekitar jam 9 pagi. Jadi, seperti aku rasa, bagaimana menurutmu? Bagaimana kamu memahami, di kamar tidur tempat dia mungkin tidur, tapi di saat yang sama, tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa. Maksudku, mungkin mereka memang tidak mengunci pintu di malam hari, seperti banyak orang lain. Ya, bisa sederhana itu. Dan sebagian dari ini akan ditentukan oleh autopsi dan juga mempersempit perkiraan waktu kematian. Itu juga akan berperan dalam hal ini. Apakah ini terjadi di tengah malam? Apakah ini terjadi di pagi hari? Jadi semua itu juga akan dilakukan. Selain itu ada 2 anak yang tidak terluka yang juga berada di dalam rumah. Itu mungkin sangat berperan dalam hal ini. Sekecil apapun mereka, dan seperti yang Anda tahu, sepolos apapun mereka, anak-anak ini mungkin bisa memberikan petunjuk besar tentang apa yang terjadi di sana.
Apakah ada teriakan, jeritan, atau hal-hal seperti itu. Jadi, meskipun mereka masih sangat muda, mereka mungkin bisa memberikan informasi yang sangat penting tentang hal ini. Ketika berbicara tentang informasi yang dikeluarkan oleh penegak hukum saat ini, Anda tahu, dan ini baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, pada tanggal 30 Desember, tapi Anda tahu, jika memang ada seorang pembunuh yang masih berkeliaran, seseorang yang masuk ke rumah ini, membunuh 2 orang, lalu melarikan diri. Anda tahu, dalam beberapa kasus ini memang besar dan ini adalah berita besar di Columbus. Tapi Anda lihat polisi berjaga di jalanan dan ada kekhawatiran besar di masyarakat. Seperti jika tidak banyak, sepertinya ini memang ditargetkan. Apakah penyelidikan saat ini memberi Anda gambaran sejauh mana perkembangan kasus ini? Bagaimana Anda mengelola informasi publik? Itu salah satunya. Banyak warga Columbus mungkin ingin tahu lebih banyak, terutama jika tinggal di area ini dan ada kejadian seperti seseorang masuk ke rumah. Ya, tentu saja itu akan terjadi. Itu adalah tanda besar bagaimana polisi menangani hal ini. Jika mereka benar-benar, Anda tahu, fokus pada satu informasi, mungkin mereka sudah mendapatkan sebuah petunjuk. Mereka mungkin memiliki beberapa informasi, mungkin DNA atau sesuatu yang sejenis yang belum akan mereka ungkapkan, dan itu akan sangat menarik untuk kasus ini. Hal lain adalah jika Anda melihat video-video yang diambil oleh berita lokal. Mereka memang memiliki kamera ring di pintu mereka, jadi apakah mereka bisa mengakses itu selain semua kamera lain di area tersebut? Kamu tahu itu sama baiknya dengan saya. Chris, teknologi saat ini memainkan peran besar dalam penegakan hukum dan memecahkan kejahatan. Kamu tahu di mana itu terjadi. Jadi kamu punya titik awal untuk setiap informasi video dan intel video yang ingin kamu kumpulkan. Lalu kamu kembangkan dari situ. Pergilah ke segala arah dari rumah itu untuk mencari kesamaan dengan hal lain di sekitar jalan. Ya, dan ini dan banyak, menurutku banyak orang, maksudku aku sendiri, saat menonton cerita ini, mereka terlihat seperti 2 orang yang sangat baik. Kamu tahu, dia adalah seorang dokter gigi yang sangat disukai. Kamu tahu, banyak orang takut ada penyusup yang tiba-tiba datang malam hari dan menembak saat tidur. Tapi, seberapa sering sebenarnya dalam kasus seperti ini, benar-benar acak ada seseorang yang datang, masuk ke rumah, dan melakukan hal seperti ini? Dengar, kamu tahu, kita bisa melihat sejarah kejahatan berantai yang memang pernah terjadi. Ya, kamu tahu, para pembunuh berantai terkenal. Dan yang terkenal buruk di sekitar sini, kamu tahu sejarah negara ini. Melakukan dan melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Tapi itu tidak sering terjadi. Ya, itu bukan mayoritas, kamu tahu. Jadi kamu masih melihat ini sebagai kejahatan yang ditargetkan. Ya, saya pikir pada 2 individu ini, yang menurut saya akan menjadi lebih fokus yang akan diambil polisi daripada tindakan acak. Ketika berbicara tentang 2 anak itu, diyakini bahwa mereka masih balita, dan itu benar-benar bagian yang mengerikan dari cerita itu. Bahkan saat mendengarkan panggilan 911, saya khawatir ada 2 anak di rumah itu dan tidak tahu apa yang mereka lihat atau lakukan. Apa artinya jika pelaku melakukan ini, tapi kedua anak itu tidak terluka dan mungkin memang tidak Anda? Saya juga akan bilang, mungkin mereka ada di kamar dan siapapun yang melakukan itu tidak tahu kalau anak-anak itu ada di dalam rumah. Tapi kalau mereka tahu dan tidak melukai anak-anak itu, tapi kemudian membunuh 2 orang, apa yang itu katakan tentang mereka? Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu soal tindakan kekerasan yang ditargetkan. Kamu terus tahu mereka di sana memang untuk salah satu atau keduanya, dan yang lainnya juga ada di sana. Jadi bukan bermaksud dingin, tapi kenapa tidak kamu tahu, kamu mulai berpikir seperti itu tentang kemungkinan adanya saksi. Saya bahkan sampai pada kesimpulan mungkin mereka tidak tahu anak-anak ada di sana, kamu tahu karena tidak ingin menyakiti mereka. Syukurlah itu yang terjadi. Tidak, sangat benar. Kamu tahu, dan dalam kasus ini juga, kamu tahu, saya pikir awalnya ketika berita utama keluar, kamu mungkin berpikir, mungkin pembunuhan bunuh diri. Karena sayangnya, hal-hal seperti itulah yang sering kita lihat. Mereka tidak memiliki senjata pembunuhan. Dan kemudian, jelas ada, kamu tahu, menurut polisi ada beberapa luka tembak. Apa yang biasanya terjadi? Di awal, saat masuk rumah seperti ini, kamu melihat penemuan mengerikan dan mulai mengumpulkan bukti. Itu kunci, karena jelas ada hubungan di sana. Kamu tahu, data ponsel, siapa yang tahu pasien di klinik gigi, kalau ada perselisihan, saya tidak tahu. Dalam pengambilan data forensik, hal penting apa saja yang harus kamu dapatkan di rumah itu? Akan ada banyak hal yang dikumpulkan di rumah itu. Bagian baiknya,
Dari sudut investigasi, ini adalah tempat kejadian perkara di dalam ruangan. Intinya, cukup tutup pintu depan untuk menjaga keutuhan. Ini baik bagi para penyelidik. Karena semuanya ada di sana, tidak terkena air, tidak terkena salju, tidak terbawa angin, semuanya ada di dalam rumah. Jadi pengumpulan informasi, bukti-bukti itu akan jauh lebih mudah dibandingkan jika berada di luar. Jadi kamu akan mencari bukti DNA, sidik jari, jejak kaki, apapun yang bisa mengarah ke sesuatu, sobekan, kamu tahu, sepotong pakaian, apapun yang berkaitan dengan pengumpulan barang bukti akan diperhitungkan. Dan mereka akan melakukan ini dengan tidak adil, mereka akan memeriksa seluruh rumah itu, menyisirnya, membuat grid, dan melakukan semuanya. Itulah yang mereka lakukan saat membahas pengumpulan barang bukti di tempat kejadian perkara. Seperti apa percakapan yang terjadi dengan, karena jelas ini adalah pasangan hanya berdasarkan pekerjaannya, menelepon berkali-kali, mengatakan, tolong kirim seseorang ke rumah ini. Dia sangat dicintai. Sepertinya mereka adalah pasangan yang sangat dicintai oleh keluarga dan teman-teman. Banyak orang mengenal dan berinteraksi dengan mereka setiap hari. Lalu, bagaimana Anda memilih dengan siapa akan berbicara? Dan mencoba menyusun siapa mereka dan siapa yang mungkin jadi tersangka. Ya, seperti saya akan mulai lingkaran terdekat mereka, teman-teman terdekat mereka, orang-orang yang sering berurusan dengan mereka, yang sering mereka ajak nongkrong, rumah siapa yang mereka kunjungi, dan siapa yang paling mereka percayai. Ya, kamu tahu setiap orang pasti punya sahabat atau sekelompok teman yang sangat dekat dengan mereka. Disitulah kamu akan mulai melihat apakah ada sesuatu yang aneh terjadi dalam hubungan mereka. Apakah ada yang sering hubungi mereka, apakah ada masalah penguntitan atau terkait hubungan sebelumnya yang sedang terjadi. Kamu tahu, saya jamin percakapan seperti itu. Jika itu menjadi kekhawatiran salah satu korban ini, mereka pasti akan menyampaikan hal itu kepada teman atau kerabat. Dan disitulah kamu mulai. Lalu kamu mulai memperluas dari situ, dari teman dekat ke kamu tahu, rekan kerja, lalu ke kenalan, dan terus memperluas dari sana. Tapi saya pasti akan mulai dari lingkaran dalam teman dan keluarga itu. Saya bukan pemilik senjata, ini pertanyaan acak. Kalau kamu tidak punya senjata pembunuh, misalnya seperti di film, ada seperti selongsong peluru di tanah, seperti jenis apa, saya kira, dari sebuah senjata. Kalau kamu tidak punya senjatanya sendiri, seperti bukti apa, misalnya selongsong peluru, residu bubuk mesiu, apa saja yang bisa ada di tempat kejadian perkara. Itu mungkin bisa membantu mengarahkanmu untuk menemukan senjata itu atau setidaknya mengetahui jenis senjata yang digunakan. Pengumpulan selongsong peluru di tempat kejadian perkara penting karena bisa mengandung bukti DNA jika memang tertinggal di tanah. Karena untuk mengisi senjata itu, kamu harus menekan selongsong peluru itu, baik untuk memasukkannya ke dalam ruang peluru atau ke dalam magazine. Jadi kemungkinan adanya bukti DNA seperti sidik jari bisa saja ada pada selongsong peluru itu. Bagian lain adalah pelurunya sendiri. Setelah saya autopsi, peluru-peluru itu sendiri akan diambil dari korban, atau jika pelurunya menancap di dinding atau dimanapun, agar dapat mengetahui bekas putaran dan tanda identifikasi peluru, sehingga senjata yang digunakan bisa diidentifikasi lebih akurat. Ya, ini benar-benar kasus yang sangat menyedihkan, kasus yang traumatis. Anda memikirkan anak-anak ini, dan tentu saja ini adalah misteri yang sedang terjadi di Columbus, Ohio. Detektif New York Police Department, Purnawirawan Tom Smith, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih telah hadir. Terima kasih sudah mengundang saya, Chris. Selamat tahun baru juga. Kami akan terus memantau cerita ini. Itu saja dari kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.